Halo, apa kabar Anda semua? Hari ini kita sudah mulai boleh memanggil Ibu Megawati dengan nama baru, jadi Profesor Kehormatan. Ini karena kemarin sudah dikukuhkan di Unham. Tapi yang jadi masalah itu saya jadi bingung juga karena Dirjen Dikti ini sehari sebelum pelantikan hari Kamis itu pernah menyebut, kata dia tidak ada itu istilah Profesor Kehormatan, yang ada Doktor Kehormatan. Itu Dirjen Dikti yang menyampaikan, Bung Rocky. Ya, peristiwanya berlangsung tadi pagi, bukan sebagai peristiwa akademik, tapi dia jadi peristiwa politik. Karena di belakang itu orang bikin kalkulasi, ini tuker tambah apa, sehingga si Dirjen akhirnya berubah pikiran. Itu kan. Jadi, sesuatu yang sebetulnya normal, akhirnya membebani dunia ilmiah kita. Tuh. Karena nanti juga Ibu Mega begitu disebut sebagai dosen, maka dia mesti ngajar. Mesti lakukan bimbingan. Nanti Ibu Mega harus pindah dari memimpin rapat lalu memimpin bimbingan mahasiswa itu. Kan itu konsekuensinya tuh. Kalau itu tidak dilakukan Ibu Mega, maka aspek politik akan beredar terus. Bahwa Ibu Mega cuman atau bukan Ibu Mega, petinggi-petinggi Dikti ini, menterinya maupun Unhan itu hanya ingin melakukan promosi politik, bukan promosi akademik sebetulnya. Di situ terbaca udah terang benderang terbaca. Ya. Variabel-variabel yang disembunyikan. Oh ya, karena betul itu, karena sehari sebelumnya menyatakan tidak ada gelar Profesor Kehormatan, kemudian tiba-tiba pada hari pelantikan kemarin pada hari Jumat, Pak Nizam, ini Dirjen Dikti menyebutkan bahwa dia mengucapkan selamat kepada Ibu Megawati karena telah diangkat menjadi profesor. Tetapi dia menyebutnya itu katanya profesor dengan status dosen tidak tetap. Karena memang betul seperti Anda sebut juga tadi, kalau profesor itu memang dia harus mengajar, tapi dia menjadi dosen tidak tetap. Itu yang disampaikan oleh Nizam. Ini jadi makin bingung kan kita. Nanti mesti ada semacam revisi pidato kalau begitu. Pidato dari dosen tidak tetap. Kan ajaib juga kan. Dosen tidak tetap bikin pidato tuh. Kan ini kekeliruan kita selalu. Kalau di luar negeri itu jelas ada jabatan honorary professor. Tapi itu mesti diusulkan oleh orang luar ke sebuah kampus. Bukan orang dalam ngusulin. Dan itu reviewnya macam-macam. Dia mesti nulis dulu panjang, baru dia diusulkan jadi profesor kehormatan. Bahkan ada asesornya, atau mungkin 5 orang yang sangat ahli. Ini hanya diusulkan oleh Unhan sendiri, oleh rektornya. Jadi itu problemnya. Yang kedua, memang terus-menerus di dunia pendidikan Indonesia, gelar profesor itu seolah-olah jadi barang mewah. Padahal itu bukan gelar akademik. Kan orang sekolah itu dapat S1, S2, S3. Udah nggak ada orang sekolah untuk dapat profesor. Jadi profesor itu jabatan dosen yang luar biasa. Karena itu disebut guru besar gitu. Jadi kalau orang udah jadi dosen, dia yang berhak jadi profesor. Apa dia S2, S3? S3 bisa dia nggak ngajar, jadi dia bukan dosen, maka dia nggak bisa jadi profesor juga. Nah karena istilah guru besar itu mentereng, maka orang berebut beli jabatan itu tuh. Ini konyolnya di situ. Anak S1 juga bisa dikasih profesor kalau dia dosen. Anak S3 tidak mungkin jadi profesor kalau dia bukan dosen. Ini rumitnya tuh. Jadi bedain antara sebuah capaian seorang dosen dan gelar akademik karena orang lulus kuliah kan itu intinya begitu. Jadi bikin pusing aja kita dengan upacara ini, dan yang lebih bikin pusing adalah Dikti yang berubah-ubah pikiran. Jadi dia bisa disetir-setir juga nih, kan Dirjen bisa disetir oleh menteri itu, menteri bisa disetir oleh ketua partai. Jadi kalau mau jadi profesor itu setir aja. Jadi nanti akan jadi presiden. Semua ketua partai akan minta jadi profesor karena masing-masing ketua partai punya pengalaman otentik kan. Itu jadinya diobral aja. Nah, satu waktu mungkin saya usulkan pada Sri Mulyani, karena udah banyak profesor, pajakin aja tuh, pajak guru besar gitu. Dapatlah negara duit. Menarik ini ide pajak profesor, karena ternyata saya sekarang membaca tadi juga lembaga pendidikan juga akan kena PPN. Nah, jadi usulan Anda agak masuk akal dong. itu sekalian aja tuh. Jadi dianggap bahwa majakin anak sekolah itu artinya memberatkan orang tua kan. Nah, supaya orang tua nggak terlalu berat, pajaknya dihilangkan tuh, pajak pendidikan itu diganti pajak guru besar kan.
Ibu Mega kan bisa bayar, dan banyak profesor yang juga sebetulnya nggak pernah ngajar tapi punya jabatan sebagai profesor untuk berbisnis, untuk tukar tambah politik kan itu. Jadi udah nih Ibu Sri Mulyani mending caplok lah mereka supaya dipajaki itu. Jadi khusus tapi itu juga sebetulnya tapi jangan sebut pajak profesor, sebetulnya pajak kedunguan itu. tapi khusus kalau profesor beneran jangan dipajakin dong, ya, kan profesor bagus jangan dipajakin justru. Jadi ini namanya pajak profesor kehormatan ya, yang lebih tepat gitu ya. Ya, pajak untuk para profesor kehormatan. Oke. Nah, dari tadi yang setelah saya cermati itu ternyata SK itu sudah ditandatangani oleh Mendikbud itu tanggal 20. Begitu dibacakan oleh Senat tadi ya. Jadi Sekretariat Senat menyatakan itu. Jadi tanggal 20 Mei. Artinya sebenarnya Dirjen Dikti ini mestinya yang membawa urusan begini-begini tidak tahu menahu nih, Bung Rocky. Jadi kelihatannya mungkin langsung di-bypass ke Mendikbudnya. Nah. Atau bisa dia tahu, tapi dia lakukan perlawanan, coba-coba melawan kecil gitu kan. Di ujungnya dia digeplak juga sama menterinya kan. Lu bikin gue susah, gue udah ketemu Ibu Mega sebagai politisi sekarang. Jadi terlihat bahwa di dalam kementerian pun terjadi persaingan itu antara menteri dan si dirjennya itu. Jadi berarti ada politisasi juga dalam dikti kan. Kan mestinya menteri bilang dikti proses tuh. Diktinya mungkin bilang tunggu gue mau bikin kontroversi nanti menjelang hari pelantikan. Jadi ada oposisi nih. Jadi dikti itu dirjennya beroposisi pada menteri itu. Oke. Nah, tetapi akhirnya kita tidak bisa menghindari kecurigaan publik ini karena aromanya sangat kuat. Ini terjadi barter-barter politik. Tidak hanya barter politik dari Menhan Prabowo, tapi juga Mendikbud. Memang tujuannya beda-beda kan gitu. Kalau Menhan ini masih ada tujuan sampai 2024. Kalau Mendikbud kan sudah dibayar lunas karena dia dipertahankan tidak diresapel. Malah posisinya sekarang menjadi lebih kuat dia dengan menjabat sebagai Menristek juga. Soal barter politik dunia pendidikan dengan istana itu bukan sekedar peristiwa hari ini, juga rektor universitas negeri termasuk UI juga berharap dengan menekan-nekan mahasiswa dia bisa dapat pujian lalu berupaya jadi menteri pendidikan atau menteri apalah. Kan rektor UI juga punya hasrat semacam itu tuh. Kemarin saya baru lihat dari seminar rektor UI mengundang Puan Maharani untuk jadi speaker tentang perubahan arah pendidikan itu. Bukan arah politik, tapi arah pendidikan. Ini kan tukar tambah politik juga. Urusan apa Ibu Puan dengan arah pendidikan? Kalau Ibu Puan bicara tentang status DPR, ini dipaksain sebagai keynote speaker itu. Lalu panelisnya tuh datang dari korporasi yang tercium bau dukungan oligarki sebetulnya. Jadi itu kelakuan dari rektor UI, bayangkan. Saya menilainya begitu. Apalagi yang kroco-kroco di bawah kan yang berebut lah. Jadi udah terjadi semacam pendangkalan akademis sehingga jabatan di universitas itu jadi alat barter politik. Itu busuknya, bukan sekedar buruk, busuknya. Kalau politisi kita bisa bilang buruk, tapi kalau akademisi itu namanya busuk. Kalau produk dari sebuah barang busuk, ya kita udah bisa bayangkan dong, kan biasanya ada istilah garbage in, garbage out, gitu. Kalau ini barang yang busuk, kemudian apa diolah bisa jadi barang yang lebih bagus. Iya, masuk dungu, keluar busuk, masuk busuk, keluar dungu. Jadi dia putar-putar di situ aja. Dengan akibat kualitas pendidikan kita drop terus. Memang nanti diperlihatkan, wah, apa namanya tuh, indeks kita atau nomor urut kita di Asia naik-naik. Iya, tapi itu pasti disogok. Kan rating itu bisa disogok. Jadi juga pengamat internasional menganggap ini universitas ini bisa disogok, kita naikin rating dia pasti bayar kita tuh. Jadilah itu sebagai komoditas itu kan. Jadi rating universitas juga didagangin aja tuh. Kan calok-calok luar negeri juga banyak yang tahu bahwa ini UI atau universitas negeri mana ingin dapat rating, ya dipasangin aja di situ kan. Ini kan bisnis membisniskan pendidikan itu udah jadi rahasia umum. Orang bisa beli ijazah S3 dari sebuah universitas di Amerika yang abal-abal ijazahnya dijual di supermarket, kok bisa aja. Kita baca dulu majalah ekonomis itu kan, di belakang ada banyak
paket-paket studi untuk jadi PhD itu. Australia juga begitu tuh. Jadi ini bukan pemerintahnya, tapi karena swasta di sana tahu bahwa Indonesia itu butuh PhD, dijual lah PhD itu kan. Kan itu yang terjadi. Oke, Bung Rocky, ini jelas sekali bahwa semua lembaga-lembaga di kita mengalami pembusukan. Oke lah, kita mulai dari lembaga eksekutif sampai yudikatif juga disebut MK, termasuk juga KPK yang dikerdilkan. Nah, kalau sekarang itu sudah masuk ke dunia pendidikan, ini kan menjadi sangat serius, karena bagaimanapun juga pendidikan ini kan simbolnya satu, simbol intelektual, kedua simbol moral kan, seenggaknya kan ada dua. Ya. Tapi itu semua sudah sekarang tidak ada lagi. Apa yang Anda bisa bayangkan dengan masa depan bangsa ini? Itulah bedanya dengan Orde Baru. Orde Baru otoriter, tapi dalam soal pendidikan dia konsisten. Pak Harto berkali-kali mau disogok pakai guru besar, dokter honoris causa, dia tolak gitu. Karena dia tahu bahwa buat apa? Dia presiden dan di sekeliling dia adalah dokter yang benar. Seluruh profesor ekonomi terbaik di Universitas Indonesia itu ada di kabinet Soeharto tuh. Seluruh dokter teknik ITB terbaik ada di kabinet Soeharto. Dan dia bukan, mereka dokter beneran. Jadi Harto percaya pada teknokrasi, pada kepakaran. Karena itu dia anggap bahwa yang berhak jadi dokter atau profesor, ya kabinetnya, bukan dia sebagai presiden. Presiden itu memberi arah aja. Nah, di kita justru terbalik itu. Semua menteri berupaya untuk dapat, atau pemimpin politik dapat tambahan gelar di depannya. Gelar yang ada fungsinya sebetulnya kan. Jadi betul tadi Hersu, itu yang disebut decaying di dalam institusi akademik dan institusi politik. Jadi pembusukan di dua kaki itu, kaki politik membusuk karena bangga dengan gelar palsu, dan kaki akademis membusuk karena mengincar jabatan politik. Ini baru sekarang Indonesia itu masuk dalam dua kebusukan itu, atau dua kedunguan gampangnya. Dan ini kan sangat serius, meskipun kita selama ini sudah mencium bau itu, tetapi aroma itu dengan peristiwa, dengan pengukuhan Ibu Mega itu menjadi sangat sangat terbuka gamblang. Dan Anda tadi juga melihat akhirnya ada oposisi juga di Kemendikbud. Iya, itu yang lebih baik sebetulnya saya mengamati tadi itu berita-berita yang diposting di sosial media yang sangat kritis dari profesor luar negeri, akademisi di daerah tuh, yang menganggap ini satu semacam kalau di dalam opera namanya soap opera, opera sabun itu yang biasanya ledekan, opera yang didasarkan pada scene dari kotak sabun itu, jadi dangkal sebetulnya itu intinya. Jadi opera sabun juga sedang berlangsung di banyak universitas, dan kita bagaimana kita mau berkompetisi dengan dunia? Dunia akan tertawakan aja kan, wah gila segitu doang tuh. Jadi dunia juga akan nanti, oke, kalau ada orang Indonesia belajar ke luar negeri, permudah aja dia supaya dapat doktor, supaya kalau dia pulang kualitasnya buruk, maka nggak bisa bersaing dengan dokter beneran dari mereka. Kan itu sebetulnya kalau kita mau baca diplomasi dalam soal pendidikan, banyak dokter kita yang dari luar negeri juga diumpankan untuk hal yang buruk kan, dikasih ijazah padahal nggak pernah diuji itu, dengan maksud supaya mereka jadi bodoh kalau pulang ke Indonesia, sehingga tidak bisa bersaing dengan dokter di sekitar Indonesia tuh. Di kawasan Asia misalnya, itu teknik biasa yang pemerintah harusnya waspadai itu dengan menyebar intel pendidikan, bukan sekedar intel yang memata-matai masyarakat sipil, tapi intel yang memata-matai kemampuan negara-negara besar untuk menipu dengan menggelar menginflasikan gelar akademik di Indonesia. Ya. Tadi Anda menyinggung soap opera atau opera sabun, itu kan kita biasanya nonton, kita terhibur lah karena lucu atau slapstick gitu kan biasanya. Tapi kalau ini kan kita prihatin, itu yang beda, Bung Rocky. Jadi dulu saya ngajar banyak soal metodologi, soal ethics, academic ethics, bahkan self-plagiarism itu adalah plagiarism itu. Mengutip ulang karya sendiri bahkan itu adalah plagiat, karena tidak bisa berpikir kan. Jadi itu yang terjadi di dalam peristiwa kemarin. Bukan sekedar mengutip ulang karya, memang nggak ada karya, lalu mempromosikan diri sendiri itu. Jadi ini etikanya tuh. Saya nggak kritik peristiwanya, karena itu sebagai saya itu bukan peristiwa akademik, itu peristiwa politik. Tetapi milenial akhirnya nonton sebuah soap opera yang bikin mereka ya udah tertawa aja sebagai hiburan, bukan sebagai apa namanya, ada nilai edukasinya atau nilai pedagoginya tuh.
Nah, kita sebetulnya bukan udah bosan sebetulnya. Nggak tahu memberitahu apa lagi itu. Apalagi mungkin tadi Pak Jokowi datang dan beberapa menteri juga datang tuh. Nah, mereka juga jadi bagian dari soap opera, atau tidak ada critical point of view dari orang-orang di kabinet yang punya otak yang memperoleh gelar doktor resmi kan. Kan mestinya dia kasih semacam komplain dong. Selalu ada public outcry supaya Ibu Mega juga jangan diolok-olok nantinya. Kan Ibu Mega sebenarnya terjebak juga di situ tuh. Dan sampai kapanpun akan dicatat peristiwa bahwa pernah seseorang itu di soap operakan di mimbar akademis gitu. Itu jeleknya tuh nanti tuh. Okay. Karena saya mau menghormati Ibu Mega sebagai orang yang pernah memimpin negara tuh. Akhirnya kualitasnya justru defisitkan oleh kerjaan politisi-politisi di sekitar Ibu Mega yang berupaya untuk dapat untung dengan mengarah Ibu Mega ke atas panggung soap opera itu. Ya, saya sepakat karena saya seperti saya sebutkan sebelumnya juga bahwa tanpa gelar profesor pun sebenarnya Bu Mega itu sudah punya posisi dan kedudukan yang terhormat, gitu kan, pernah menjadi presiden perempuan loh, satu-satunya presiden perempuan di Indonesia, sekarang menjadi ketua umum partai politik terkuat, sudah 2 kali memimpin Indonesia. Kan apa sih kurang hebatnya? Kan sudah itu luar biasa hebat. Nggak nambah hebat dengan tambahan gelar profesor ini. Sama dengan Pak Prabowo itu jenderal perang, tahu tentang strategi. Ya pasti beliau juga nggak perlu aman, ngapain jadi profesor atau hal-hal yang lain. Pak SBY dapat beberapa gelar profesor karena memang dia punya kapasitas di bidang demokrasi, itu diakui dunia. Dia tahu bagaimana menghubungkan antara public policy dengan upaya untuk mempertahankan integritas itu, karena itu dapat gelar, dan itu diusulkan dalam tahapan yang rumit dan diskrutinisasi itu pantas apa enggak tuh, akhirnya dia peroleh tuh. Jadi seseorang yang memperoleh kehormatan itu karena diusulkan oleh orang lain yang melihat dia sebagai tokoh yang harus dihormati, bukan dari lingkaran dalam. Ini masalahnya tuh. Kalau Ibu Mega diusulkan sebagai profesor kehormatan di Malaysia atau Jepang segala macam, itu berarti ada sponsor dari luar tuh. Ini kan sponsornya partainya sendiri kan. Hanya yang bela-belain kan Hasto, udah sesuai apa namanya prosedur. Loh, Hasto emang orang akademis. Bagaimana sekjen partai menentukan bahwa udah sesuai dengan prosedur pengangkatan ketua umumnya kan? Jadi pengangkatan ketua umum adalah hasil rapat Dewan Guru Besar atau hasil rapat DPP di Teguh Umar kan, itu bingung nanti orang. Oke, Bung Rocky, kelihatannya ini kesalahan saya gitu, melihat segala sesuatunya secara serius. Jadi harusnya kalau saya bisa seperti Anda melihat dengan rileks, ini memang menjadi soap opera betul, ini menjadi sesuatu yang lucu saja. Saya akan coba belajar untuk menikmati suasana. Kita berupaya untuk ambil manfaat bahwa dalam ketegangan politik ya kita tertawa aja tuh. Mari rame-rame nonton soap opera yang menggembirakan. Yang serius pasti FNN. Oke. Tapi juga FNN kan ada soap operanya namanya Politainment. Tapi isunya isu yang betul-betul serius. Dibawakannya aja yang nggak serius. Gitu kira-kira. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Oke, jadi anggaplah fakta itu udah terjadi. Tinggal tanggung jawab Ibu Mega untuk mengajar, dan mahasiswa udah berduyun-duyun untuk jadi muridnya Ibu Mega. Selamat mengajar Ibu Megawati Soekarno Putri. Salam akal sehat.